Dijelaskan itu wa'lam annal qidama istilahil mutakallimina hakikatum fi adami idahil wujudi wa majazun fi tuli muddati wa fi aslil lughati bil aksi. Ketahui olehmu menurut istilah ulama tauhid, kata qidam yang diartikan dengan tiada permulaan adalah hakikat. Jadi menurut ulama tauhid, qidam diartikan dengan tiada permulaan. Nyan adalah makna hakikat daripada qidam dalam istilah ilmu tauhid. Jadi berarti qidam diartikan dengan tiada permulaan. Dan yang diartikan dengan panjang masa, najid qidam diartikan trip matauti, trip masa sabuh benda. Najid kebuh makna dengan qidam adalah majazi, nyan bukan makna hakikat tetapi makna kiasan ni bahasa ini. Lagi kengitanyo kadilena mesti sawai don ngandung awai ganyan yang qidam cit hati jiput trip masa agaknya nudip daripada alun nudip qidam cit. Sedangkan secara bahasa berlaku sebaliknya. Secara logat arti qidam adalah panjang masa hakikati. Sementara munyo tiada permulaan adalah bukan makna hakikat. Benar. Jadi jino munyo penjelasan dalam kitab Umul Barahin, qidamnya mempunyai dua makna. Satu makna tiada permulaan untuk adanya, dan qidam. Makna yang kedua panjang masa adanya ataupun lama masa adanya. Kedua apa? Lama masa adanya. Lama masa adanya nyai berarti dilikut ji hana dudo wate kanaji katre yang qidam cit yang pengertian daripada qidam. Namun oleh ulama tauhid qidamnya gemaknai dengan tiada awal bagi adanya. Dengan gemaknai oleh ulama tauhid. Makna yang lainnya nyan adalah makna hakikat mantan. Sementara oleh ahli logat artinya memandang kepada arti bahasa Arab asli. Dalam terjadi istilah-istilah, arti qidamnya panjang masa atau lama masa. Nampak? Contoh ji mono. So awai merdeka RI ngan Brunei. Awai RI. Berarti RI-nya adalah qidam memandang kepada Brunei. Artinya masa kemerdekaan ji lebih trip. Nyan monyo lama masa nyan kan arti qidam pada istilah tauhid. Nampak? Tapi arti qidam dalam bahasa logat, dalam bahasa Arab secara logat. Adapun menyo secara tauhid anjetakeun kemerdekaan RI memang sudah ada, bukan didahului oleh dia dah anjetkeun. Nyan mohonya. Punya anak moho lung pegat haboh tu. Lung pegat lagi lain haboh tu. Qidam yang khusus pemakaian ji kepada Allah, qidam yang pemakaian ji kepada makhluk. Nyan punya anak moho tabuno, moho tanyo alhamdulillah. Nyo punya tabuno anak moho tanyo anak moho, kakuhum lah anak moho tahu juga. Jadi qidam pemakaian kepada Khaliq yaitu kepada Allah, qidam pemakaian kepada makhluk.
Munyo kidam pemakaian kepada Allah artinya tiada awal bagi adanya. Munyo kidam yang pemakaian kepada makhluk artinya lama masa adanya. Nah, nampuk? Nyanya nampuk? Kak. Kampung kan? Nah, Kak. Ngekampungnya tamah begitu. Kidam yang ada pada makhluk tidak terlepas karena adanya perbandingan dengan makhluk yang lain. Adadakeun lama masa yang mesti dianyo lama lagi karena tak bandingan tibi. Nya. Kahau. Sementara kidam yang ada pada Allah tidak ada perbandingan padanya. Karena Allah sendirinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya ampun. Olehnya yang dikun dalam istilah tauhid itu kidam pada makhluk karena melihat kepada perbandingan dikun kidam idhafi. Jadi wate tarangkum itu kanan tulis yang kan tulis atau buno kan tulis aja atau rangkum kuno yuk tulis sih tadi mangat mudah nih ingat. Menyadari kesimpulan kidam yang khusus pada makhluk dua. Yang pertama panjang masa adanya atau lama masa adanya. Yang kedua karena panjang masa terdahulu makhluk A dibandingkan dengan makhluk B. Bukan karena panjang masanya, tapi karena terdahulunya. Walau sama-sama tidak panjang masa. Ayah ngan mak waktu melahirkan anaknya 3 meninggal. Mak meninggal, anak meninggal. Tapi kan lebih duluan mak ketimbang anak. Nyo kekencit mak adalah kidam, anak adalah kemudian. Jadi bukan karena panjang masa. Munyo panjang masa kan pripude. Prip baju. Yang panjang masa nanti. Lagi mesti alamnya kidam lagi. Sah-sah mentang dengan arti yang pertama yaitu panjang masa adanya. Semenjak sebelum diturunkan Nabi Adam sudah ada bumi dan sampai sekarang masih ada bumi. Kayak yang kan masa aja kan trip dengan kidam sih. Kidam yang khusus pada makhluk. Namun walaupun masanya panjang tetap didahului dasarnya oleh tiada. Kata kok. Yang kedua, kidam ayah dibandingkan dengan anak atau kidam ibu dibandingkan dengan anak. Itu artinya kembali kepada umur yang bisa mengatakannya. Walaupun Mas Haji teman-teman hanapannya mak ngane 3 meninggal. Jadi Mas Haji hanapannya. Tapi walau barang kapan kan waktu terjadi perbandingan munyo hana mungkin dan jadi maknya kidam anaknya adalah yang naji duduk. Nampu? Nah, menghana doang dengan kesimpulan kuno aja. Yang khusus kepada Allah adalah kidam yang bermakna tiada awal bagi adanya. Yang khusus pada makhluk adalah kidam yang mengandung pengertian lama masanya. Lama masa bumi, kidam bumi tak kisah, tapi khusus pada makhluk. Nampu? Atau kenapa dikatakan ayah dan kenapa dikatakan anak? Karena lama masa ayah daripada anak. Lagi yang bijak sih. Tadinya mumpung kan? Nyalanya mumpung kan? Berarti dayo jino yang kita bahas kidam dalam istilah ulama tauhid. Untuk istilah ulama tauhid di dalam kitab tauhid diistilahkan dengan mutakallimin. Mutakallimin. Yang mesti fuqaha, yang istilah untuk ulama fiqh.
mufassirin, istilah untuk ulama tafsir. Muhaddisin, istilah untuk ulama hadis. Olehnya nahwin, istilah untuk ulama nahwu. Adapun untuk ulama tauhid istilah di mutakallimin. Jadi tauhid kidam yang kita maksud ini adalah kidam dalam istilah ulama mutakallimin. Artinya tidak didahului oleh tiada. Mufhum kan? Menyon reli jid nakah. Reli kidam mempunyai dua makna. Referensinya kitab Ummul Barahin. Ada makna yang khusus kepada khalik dan ada makna yang khusus kepada makhluk. Yang khusus kepada khalik adalah titik habis. Yang khusus kepada makhluk adalah titik sampai habis. Gitu dengar. Tahu kan je nama yang khusus kepada khalik titik. Ini ingat. Yang khusus kepada makhluk titik sampai habis pun je. Ya anjir kamu dia apa dah kan? Memang bukan anjir. Apa titik dah kan? Punya kamu buat daya, katanya harus di luar oleh apa? Yang anak kenang dem. Anak bayar ada buat daya, ada kalau tak jauh daya. Ada tak buat mantang di kampung, nyampe ada apa? Ilun gure pun jamun umi lun. Cukup kejam cara tembe umi lun. Ilun ubud matanya mata bebeknya. Kamu di rumah anak aku kita jauh. Langsung kitab Nahwu kita Arab dia. Jadi menantama Quran bebek kita masailah saja. Apa yang punnya alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Bala hudwana illa ala zalimin. Nya apa? Lah apanya apa itu menyo ketanya itu yang liko. Bahasa Arab ini soal jika kita ditanyai orang. Nyan tidak ulang tengah harus dia katanya apa yang kelom suhu menyo ketanya itu iko. Menyo hanar takkan suhu takkan alam pri jauh baru. Anak apa berkelam berarti. Kai berkelam. Tamat masailai bubut ayu damun awami buatnya nyan menyo haja apa ukuran titi malam nyan na baru tu dong lele na baru tu parung dengan pepet sagai nyanji nyampan jadi bifadlillah dengan gara-gara menan didikan je tu ala kadar kalau hanjat tu mandum kok je tu meminjino menyo nama lagi yang tepat-tepat ni kan. Ibu dah ni iba luri sampai rumah iba kedai bantu yang lapor. Kejak terus iba luri sampai rumah. Ya begak kadai RT. Jamun hana ged sedang didik. Jadi karena kejamnya maka jijik sebab kejamnya boleh ketanya kan. Mana. Tapi punya dayahnya mantang pakai sistemnya baju. Punya hanjit anemia bedeng cepat anali. Bedeng kan. Dengnya memvariasi, nadeng 12 kaki, nadeng 11 kaki. Variasi. Nah yang kahaitat tidak cuma kitab. Cuma le. Kami ini udah benar dah kaji. Kita coba semi daya macam itu dah kaji insyaallah. Punya limit yang mata lalu tu. Lima kaji ke? Ilmu pilih dia mudah pun. Nak yang mata tingkatnya limit. Dan biasa ni bataknya malim ke ujung sebab ji mono ana open sapu ni batak. Dah cepat ni penting lu baik betul kan. Nya cara. Kan ya? Nyo beri tafai dah je. Sebab nyo untuk bergelah berlain dia. Kemudian mengacu pada rujukan kitab di atas yaitu Ummul Barahin. Berarti dalam ilmu tauhid makna kidam adalah wujud tanpa permulaan. Yang arti yang pertama atau tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Yang arti kidam dalam istilah mutakallimin. Nyonte uke wate lungkeun mutakallimin drone yang berarti harus mengerti arti ulama tauhid.
Iya. Dalil akli, jika Tuhan dimulai dengan ketiadaan, dasar Tuhan tiada, pasti membutuhkan Tuhan lain untuk mengadakannya. Ya. Mesti dasar Tuhannya hana, berarti kan butuh Tuhan lain untuk benar oleh Tuhan. Dan jika Tuhan yang kedua juga dimulai dengan ketiadaan, Tuhan yang kedua berarti Tuhan yang lain bunuh. Ganyan kan Tuhan cip. Ganyan Tuhan pertama bila dasarnya tiada, berarti butuh Tuhan lain untuk mengadakannya. Yang lainnya kan Tuhan cip, berarti statusnya kan tabang. Berarti Tuhan yang lainnya berlelong ke Tuhan lain lah. Dia dapat Tuhan cip. Kah? Maka ia juga membutuhkan Tuhan lain lagi untuk mengadakannya, sebagaimana yang terjadi pada Tuhan pertama hingga seterusnya. Jadi Tuhan kele perlaki Tuhan kepet lah, sebab Tuhan mandum status si Tuhan mandum. Berdalam Tuhan kepet untuk mengadakan Tuhan kepetnya. Tuhan kepet perlaki Tuhan kelima sebab Tuhan cip. Akhirnya sampai orangnya kalau nak katanya. Mantan dalam proses Tuhan membutuhkan Tuhan. Pajan selesai. Nampak boleh? Betul mana? Katanya dayak mita kira. Nyo contoh lung pegak menang dagat, lung pegak tasalsul. Nyo bila untuk menghasilkan satu masalah membutuhkan rangkaian-rangkaian yang saling terikat sehingga tiada batas, yang namanya tasalsul dalam istilah tauhid. Membutuhkan rangkaian hingga hana batas. Mesti dro nurinang yang mita sira dunia magun. Kitanya ngli urang mekat pak kita. Punya blo dungku. Ibu kutanya. Blo sira. Kitanya ngli urang nyalom pu sira. Pegah sira bate. Yang lo. Pu bate. Yang lo. Hai bate ke. Yang lo. Pu ke. Hai, cek mesti atau ke mana je cik kan? Puana. Ai nana urang matang cik. Pura yang lo. Nya rupa mangkul. Ana demeng yang ken rangkaian tasalsul. Yang antara satu dengan yang lain saling terikat sampai tiada batas. Nya ken tasalsulnya rangkaiannya. Nah. Pupure Pura tengke, tengke urang Aceh, Aceh bangai tauhid, hai tauhid sifat yang wajib bagi Allah. Yang menahan saja tipu panjang sebab kau menyangkut dengan Allah. Aku kata hadam tadi. Atau sabote menyodor rangkaian yang antara si A dan si B ataupun si C saling terikat. Si A, si B, si C atau si A dan si B. Ini kerangkaian yang tidak ada batas. Ada batas namun saling terikat. Lagi Tuhan A perlai ke Tuhan B. Tuhan A untuk adanya butuh kepada Tuhan B. Tuhan B pun untuk adanya butuh kepada Tuhan A. Tuhan A pun butuh kepada Tuhan. Yang ada yang rangkaian terikat dalam batasan tertentu yang berkenaan dengan dur. Nampak? Lagi kalau mesti. Po sira bate, po bate ke, po ke habiti. Po habiti bung kita lo mater. Munyokeun lagu silamba galak-galak kutak tiga kena. Nyan dur. Arti rangkaian haji api. Hana sampai hana batas. Mohon kan? Jadi yang maksud katanya bila pada Allah terdapat dur ataupun tasalsul mustahil. Bahkan mustahil secara kenyataan uronyo kana makhluk. Mia tasalsul uronyo kalau nama makhluk. Nampak? Lagi untuk mengadakan sebagaimana hingga seterusnya. Peristiwa semacam ini disebut tasalsul.
Kenapa? Peristiwa sebab akibat yang tidak pernah berakhir pada satu titik. Punya kupasan gelung pegah mangat ingat rangkaian-rangkaian yang saling terikat tiada batas. Tasalsul merupakan hal yang mustahil pada akal. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah yang sebagai pencipta segala yang ada bersifat dengan kidam. Karena bila didahului oleh tiada, mesti ada Tuhan untuk mengadakannya. Tuhan yang untuk mengadakannya pun pasti didahului juga oleh tiada, karena Tuhan, sama-sama Tuhan. Butuh kepada Tuhan yang ketiga. Tuhan yang ketiga pun butuh kepada Tuhan keempat. Untuk tidak butuh-butuh karena hal itu mustahil, maka pada Allah wajib bersifat dengan kita. Yang kan secara dalil aklinya. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah yang sebagai pencipta segala yang ada bersifat dengan kitab, yaitu ada tanpa permulaan. Dalil nakli ayatul Quran, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama. Itu artinya arti yang pertama tidak didahului oleh tiada. Bila didahului oleh tiada, Allah itu bukan awal, tapi sani yang kedua. Jadi bahasa Al-Qur'annya huwal awalu, Allah yang pertama. Berarti memang hana awal. Kan hana awal. Memang hana awal, Allah yang kedua. Dapat awal hana pertama, yang kedua. Sementaranya Allah yang pertama. Dan yang akhir, arti yang akhir hana penghabisan. Atau lain kabih mandum, Allah hana mantan tetap. Dan yang zahir dan yang batin. Dan ia maha mengetahui dengan segala sesuatu. Dalam ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, dan tiadalah kami didahului oleh segala sesuatu yang lain. Yang hadis surat Al-Waqi'ah. Yang hadis lom antal awalu falaisa qablaka syai'un. Nyo hadisnya cukup jelas nyo hadisnya. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadisnya diriwayat li Abu Daud dan Tirmidzi. Engkaulah yang pertama, maka tiadalah sebelum engkau sesuatu. Arti kidam. Kan? Nah. Engkau yang akhir, maka tiadalah setelah engkau itu sesuatu. Dalil baka. Engkau yang zahir, maka tiadalah di atas engkau itu sesuatu. Memang drone ya tapi Allah yang zahir mandum-mandum pada segala ciptaan. Artinya kitanya nyainan tanda kepada Allah secara jelas. Anak Tuhan lain, mana tiada di atas engkau. Engkau maka tiadalah di atas engkau sesuatu, dan engkaulah yang batin, maka tiadalah di bawah engkau itu sesuatu. Anak Tuhan lain yang tersembunyi di balik Tuhan Allah, hanya Tuhan Allah. Jadi menyomenan. Pertanyaan. Dalil kidam kalimat huwal awalu. Kan? Kan tegubahnya kan huwal awalu. Yang kedua antal awalu falaisa qablaka syai'un. Jadi dalam dalil kalimat yang menandakan kepada wajib kidam kepada Allah adalah al-awalu. Kan kidam al-awalu. Kemudian timbul pertanyaan. Bahkan ulama tauhid, ulama mutakallimin menggunakan kalimat al-qidam. Bahkan hal langsung keken sifat yang wajib yang kedua bagi Allah adalah sifat al-awalu. Karenanya yang tersurat di dalam hadis atau dalam Al-Quran, dalam Asmaul Husna. Jawaban oleh ulama mutakalliminnya digunakan istilah yang semakna dan kamasyhur di dalam bahasa Arab. Kino menyataja ubanda Aceh
Nyele, kita untuk jawaban negatif maknanya. Le ulama mutakalimin gunakan istilah yang kamasyhur yang semakna, istilah yang semakna dengan al-awalu, namun yang kamasyhur di dalam logat, di dalam kalangan orang Arab. Idam dengan al-awalu saban pengertian ini. Kemudian yang masyhur di dalam orang Arab menyontuk ke Allah Ta'ala gekeun idam. Jarintak ke Allah gekeun al-awal. Yang sering ke manusia gekeun awal. Orang Arab. Jadi siapa yang pertama? Yang al-awalu. Manil awal, tersebut. Atau awala wa akhirah. Awal dan yang kalimatnya biasa digunakan kepada makhluk. Yang digunakan secara khusus oleh orang Arab kalimat kita yang digunakan kepada Allah. Maka gunakanlah kalimat idam hana kepakai kalimat awalu yang ihyan semakna. Contoh melung pegah itanyo inoy langsa sogat takun kalimat itangen ngen kalimat gari. Maknanya saban atau hana? Saban. Tapi kita nyoy langsa istilah yang populer untuk ada yang kadayungnya adalah itangen. Tapi kita nyoy takun itangen. Miana urung bandar digagal gekeun gari, mungkin urang langsa terkejut. Baru hana terkejut, buat dia jelaskan makna aja. Ada jelaskan pula yang garinya. Buat garinya bulan-bulan pur. Kerana itu itangan kabuno kaklah ni akan gari. Menalah istilah kemasyhuran kalimat idam kepada Allah memandang kabanding dengan kalimat al-awalu. Nampak? Contohlah ilmu na daerah di Aceh Tigri ya, di Aceh Pidi berlalu le daerah Padang Tigri miakan tu protes tu. Kubek protes ji nama dia tu. Nyan untuk kalimat kuto, kalimat carut-carut pilat gitu, temilat. Nya kan? Temilat. Nyam yang nekun bawa langsa temilat, dan nekun pusi milat, ketika ada ikem keram itu pura. Tapi pada nekun kawan langsanya puterna ketika. Pada nekun tenak kawan langsanya merim kete-kete. Makna yang kamasyurino, kalimat yang masyur untuk kalimat makinya tenak. Munyai temilat. Nya mioka kemlai kemilah jadi kapai ada perangkat ni udah jauh dilok. Yang menan. Jadi kalimat digunakan di saboh-saboh tempat menurut kalimat yang kamasyhur pada tempatnya. Walau makna haji saboh. Memilih kalimat yang lebih mudah dipahami. Mana? Jadinya alasan mutakalimin akan kepakai idam hanya kepakai al-awalu. Karena yang masyhur al-awalunya penggunaan kepada makhluk. Yang masyhur. Itu ada menghitung lagi ya, Cik. Awalu cik toja pun punyan awal. Toja awalan si A, si B nyen ke makhluk. Atau rumahnya lebih awal daripada rumah J. Nyen awalnya ke awal bahasa Acehnya atau bahasa Indonesia awalnya yang manteng kebalikan bahasa Arab, manteng bahasa Arab. Tapi punya kidam jarang pemakaian bahasa Arab. So kidamnya ngenji, yang jarang. Atekeun kidam masyhur kepada sifat Allah. Mohon kan? Nyan alasan. Jadi yang kajian sangat kata makhluk. Una dalil nakli tabode. Kabeh ya? Kabeh pun. Oh kabeh. Yang dua boh berarti belen apa ayat apa kemudian ayat dua boh yang taboh lengkap dengan tegi yang taboh artigi kalian hadis dua boh hadis taboh yang belen apa kadim zat berbicara kepada zat Allah yang bersifat dengan kita punya kita sifat menteng dan bicarakan. Ya contoh lain
Orang yang tidur dengan tidur, 4 perbedaan. Tidur dengan orang yang tidur, 4 perbedaan. Munyo orang yang tidur karena orang ya kan? Munyo tidur kita hanya bicarakan ke orang, bicara ke sifat. Artinya tidur satu sifat, bila bertempat pada manusia, maka manusia itu hilang perasaan, hilang kesadaran. Yang itu tidur sifatnya. Orang adalah orang tidur, maka itu Pak Urun. Mencuri dengan pencuri, apa beda? Curi dengan pencuri, atau curi dengan mencuri, mama. Curi dengan mencuri, apa beda? Curi sifat, mencuri zat yang sudah ada sifat. Nampak kan? Yang ditulis dalam kitab umrah dan haji sama-sama wajib. Umrah wajib dalam umur udip 3, haji pun wajib dalam seumur udip 3. Yang bilang kita. Kemudian urang menyo kagei haji nyan menyogat nyan hana behe, insyaallah pasti gerempek umrah. Urang dijak umrah hiji hana tente gerempek kubut haji. Maka karena wate umrahnya hiji seluruh bulan. Kadang-kadang kerja umrah itu kan bulan haji. Sementara menyawate haji tertentu di dalam bulan-bulan tertentu. Sehingga munyo zaman jino ditanya kan munyo daftar haji nya daftar antri di umrah. Jadi munyo uronyo daftar, uronyo napeng kitanya. Uronyo kalau wajib haji itu. Bahkan karena hana kendaraan ganja. Pajan baru wajib haji kitanya wate uro kaji hei. Wate bulan kadi ditentukan kitanya berangkat dalam bulannya, watenya wajib haji. Sementara menyo umrah, uronyo napeng, uronyo wajib umrah kitanya. Karena peng hana tajak umrah, dosa kitanya. Dan umrahnya wajib diganto oleh ahli waris. Nampak? Benar. Yang pendapat yang menolak yang umrah berahnya kalau bego beja gebu orang kena jah tak. Kemudian ilolun kalian hotel lung jauh umrah orangnya orang agam. Yang pertama ini masalah orang agam, cuman karena katanya gede itu roh tanah suci masing-masing dah pulang ba Allah Ta'ala amal baik tak protes orang lain kecuali orang yang tabat saja tertakat. Kamu katanya yang tabat tapi 7 jadi yang 7 tapi saling mempingat sehingga kamu ada cok ikat tapi 4 kat 7 nyo tinggal ada cok ikat nyo untuk malam tajak Jabal Uhud. Kamu Jabal Uhud warga mejak pribadi pada malam sebab keperah pada malamnya menjanjan lagi nabe bungong di Jabal Uhud gua Sayyidina Hamzah. Jak malam kamu tinggal balik travel. Sehingga dalam urang travel kamu yang telah anan pakak kamu fikir tiga dari ajak mikir kan. Waktu dari Madinah menuju Makkah. Tengok boleh saja pakak. Ketua kloter kau kumpul kau. Mana urusan saya travel lagi. Jadi lung perhati tu ragam lewat ke pakai baju ihram di pusat. Yang pertama. Oleh yang kedua, pada saat kenyang ketawa, kekingking go ike Ka'bah. Kesak-sak go. Kitanya ike Ka'bahnya harus tak terimbang didalimi. Hanya kitanya orang mendalimi. Ike Ka'bah. Longkalan dalam kitab Manasik Haji karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Gepega ini. Salah satu syarat mabrur umrah kitanya mendalimi orang lain di Ka'bah walau sekecil apapun dosanya tetap berpengaruh kepada hana mabrur umrah. Jadi dia belum perhati orang tanya maka kerja aju kerupang-kerupum
So yang kenang-kenangnya haji anak makhluk umrah nyan yang lungkalan kejanggalan bau ragam di samping balik badan dan hal-hal lain. Kemudian nyoba urinang rata-rata hanya ketuk aurat pakai ketawa. Nah, rata-rata jilbab gi pakai inu. Rajil dah aurat urinang kan payah pakai kenu. Dah tu kenu. Rata-rata urinang pakai ketawa, tehahnya tehah keung. Jadi tawah ki hangsa. Lihat tawah biasai. Biasai kita halulnya hanta halau. Gua kena kampung kayaknya matang lambi haram. Geper setubuh ngalinto 3 geper setubuh sapa kami. Mandup nanda kah? Jadinya kejagalan lagi nya. Kan ubur dari koji raya. Cuman kita nyo tanggap. Biasa mungkin. Orinang sini berarti ke pakai jadi komen. Batai ketawa. Anak ke pakai anak jalikum anak ke DJ. Eno ke pakai. Nyo punya eno drone kalau nutup aurat. Kemudian dia netawah lihat sai. Dia nesai ni tahalul. Dan mata lapiara walaupun kalian tahalul. Koh nyen kenang dam mirona. Sebab kita nyo dalam ihram hanjit menggugurkan bulu. Iran pakai kata halul mereka ni nan kadam don. Walam kena kampung bersetubuh lam kenang dam lah. Jadi cukup le. Yang mana lagi? Maka hidung punya inisiatif yang burung asuninyo kepakat saja bersama-sama lebih ke. Karena menyogok anda je pegang. Kamu menyogok dia hendak pegang. Jadi nanti berangkat aju 3 tangan padu Ustaz. Sampai tangan isa belum put. Sampai tangan isa belum put yang dari jenazah langsung bakdro ke. Nampak nak kanturi paham betul ya. Kadang nak turi itu. Uragam yang nak store langsung bakdro ke store. Bulan sa batas penghabisan. Bulan put tangan isa batas penghabisan. Jangan pesawat Saudi Airlines langsung Madinah haji. Akhir bulannya haji tadi. Menyogok anda je pegah. Hello je pegah go. Paling-paling minta kalian go hana mau tahu. Labbaika innal insyul akhirah. Nyo punya contoh belang pada masyarakat dengan. Na urang mururun hana moho taju, na urang moho taju. Yang kemenang ni latih leh taju. Mam menyongan tapi krodro tu dia pajubu tak bicarakan dia. Tapi ikan pajubu bersama ba hotel. Apakah dia nyo kita nyon tu menuju Kediri. Nyo bulan nyo boleh. Menyodro na jamaah sunni ilo lenggih ku wajib. Dalam pesawat kita nyo harus lawat itu di bega sapo hana pegah abang. Jaga tingkat lawat dalam Rasulullah. Sebab kita nyo langsung menuju Madinah. Kita nyo akan melumpat ke Rasulullah. Putra bangkai yang kapal menyokan selawat. Nyan tadi pegah. Tapi menyogok Kamalim tha tunggunya keng selawat gerau kan yu gok dah mah. Tadinya kan ya dicit. Mana. Entik tepung-pung khusus nama nasi tro cit. Nasi tro ini ada puplung ini nama ini center ini. Plung lagi plung lagi tiga. Tanya. Surat wasiat yang kita tulis sendiri tentang tanah wakaf apa boleh diubah? Tapi tetap untuk diwakaf. Boleh, wasiat itu namanya wasiat. Wasiat berarti selama kita belum meninggal masih bisa kita ubah. Yang mana ini? Nyo lekemah kadang nyo hanya kita ke Nabi kan sebab na sama dia. Betul sama dia. Oh, nanti jemaah tengok.
Ada yang bilang bahwa Allah berada di aras. Apa benar? Itu pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat yang salah. Karena Allah itu tidak bertempat. Lu pegah secara logika kita lah. Arasnya hidup di atas langit yang keput, atau pada langit yang keput itu aras. Sementara Allah Ta'ala lu pegah dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala getun kenaudonya seperleh malam. Pada ketika seperleh malam Allah Ta'ala getun kenaudonya. Berarti artinya Allah Ta'ala titik malam harus di langit pertama. Anak gerempek tu ada aras. Bahkan karena seperleh malamnya kan Indonesia matang bantah podonya anak seperleh malam kan. Dia seperleh malam katanya kata seperleh malam di Malaysia. Karena seperleh malam jadi pajang gerempek ya waras Allah Ta'ala. Harus siap-siap untuk tenggenaudunya pada seperleh malam. Kitanya kadang-kadang dah bayangkan seperleh malam Indonesia pasar. Karena ingat Allah Ta'ala yang pemilik seluruh dunia. Jadi yang tinggal seperleh malam Allah geteng-genaudunya seperleh malam dari tiap-tiap daerah bantah podonya. Jadi pajang dua baras Allah Ta'ala pajang geteng-genau seperleh malam. Kadang-kadang seperleh malam Allah Ta'ala di Inggris poh 6 katanya poh 6 bengah baknya seperleh malam. Dia Allah Ta'ala kita di Inggris seperleh malam. Kadang seperleh malam di India di mana? Kadang seperleh malam di Arab. Nah, jadi hang rempet tu ada aras. Punya memang apakah Allah Ta'ala dia di aras. Berlawanan dengan ayat lain. Suami istri yang mualaf apakah mereka harus menikah lagi secara Islam? Tidak wajib untuk dinikahkan kembali. Karena dengan si kafir masuk Islam maka yang pertama seluruh dosanya dihapus oleh Allah. Kemudian pernikahan atau akad-akad, apakah akad pernikahan atau akad jual beli, bila yang dilakukan dalam masa kafir sesuai dengan syariat kafir, sesuai dengan pedoman mereka, ketika dia masuk dalam Islam maka itu dihargai oleh Islam. Islam menghargainya. Jadi harap boleh nikah balik, kagak hargai di Islam. Bukan? Jadi langsung maju kan Islam nikah baru otomatis. Apakah boleh membuka aurat, buka jilbab di depan wanita non muslim? Tidak boleh. Aurat orang perempuan di depan kafir seperti aurat orang perempuan di depan orang laki-laki. Karena itu marwah kaum muslimah. Baik salah surah orangnya. Aurat drone hotel ablom Pak Cina, nya saban Pak Cina ini, saban lagi aurat drone ke Cina ka. Atau saban lagi aurat drone ke kamu. Karena kita orang perempuan harus melindungi seluruh tubuh di depan kaum kafir. Baik je kebahan di pulau-pulau lewatnya. Dan baik dikala kelemahan badan katanya, takut je kebahan nyino ka di pihak Facebook ya. Nah, jadi tidak boleh, tetap harus menutup kepala dan tetap memakai sarung tangan, sarung kaki, dan sarung tangan, sarung kaki. Saya dapat ini punya kau naik petu, nyala tu mana pakai petu kau mendang pakai. Nah, jadi saban aurat itu rakam. Kita suami kita sudah setor haji. Tapi untuk umrah tidak biaya. Bagaimana? Tempuh itu nggak apa-apa. Karena kalau memang hajinya kita lakukan, insya Allah umrahnya pasti dapat. Ya. Apabila kita ada tinggal sembahyang wajib, apakah haram kalau kita sembahyang sunat walaupun sembahyang wajib itu kita qada? Kalau sembahyang wajib itu tetap kita qada. Yang haram sembahyang sunat mutlak. Arti sunat mutlak, sunat yang tidak terkait dengan sebab dan tidak terkait dengan waktu. Adapun sembahyang sunat muakkad, sunat yang terkait dengan waktu seperti ba'diyah dan qabliyah, seperti salat sunat tarawih itu nggak apa-apa. Namun dengan syarat salat yang tinggal wajib diqada. Mumpung kan? Jadi yang haram ini sunat mutlak.
Anak pengaruh baik haji kan? Orang kata. Hah? Itih hiju kata dia dalam Masjid Nabawi, dalam Masjidil Haram lebih kat dalam. Bagaimana solusi untuk wanita yang berhadas besar? Ada istilah, ada tidak selain zikir yang dibolehkan? Bagaimana dengan mengulang hafalan atau menambah hafalan baru? Bagaimana hukum masuk masjid bagi wanita yang berhadas untuk mengikuti majlis taklim? Perempuan yang berhadas yang boleh melewati masjid. Kalau melewati boleh. Arti melewati masuk dari pintu A keluar dari pintu B. Itu boleh. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti selama masih ada hadas besarnya, tetap hukumnya haram. Yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah ayat yang bisa diniatkan kepada zikir? Ada. Memang ayat-ayat yang di samping sebagai berfungsi kepada Al-Quran juga berfungsi kepada zikir. Seperti Rabbana atina fid dunya. Arti zikir itu doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat kursi dan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat 1000 dinar. Kemudian bagaimana dengan mengulang hafalan? Kalau yang diulang itu Al-Quran dan bukan diniatkan kepada zikir, tetap haram. Kalau Al-Quran diniatkan kepada zikir, tidak apa-apa. Wate Siti Hawa gemat bak kaya itu biar kita kaya. Kemudian lekul Allah, demi Allah laganya kata tertibit kita kayanya laganya ke tinggal dong tertibit keturunan kata yang inam ilmu tertibit darah keturunan kata yang inam dan kenyamankan kepada Allah Ta'ala lun susah keturunan kata yang inam pada saat melahirkan. Yang gara-gara Siti Hawa gemat mbak kaya itu kita. Okay? Tapi itu kan sampai menyesal yang kodrat drone. Gak drone gara-garanya. Gara-gara natro hulir. Yang anak kamu hantar mereka dari dalam perang. Gara-gara nak drone PP bendera tapi nak 17 Agustus kamu. Ya begat lebih Pak Pining lo yang ditun 3 kupu tu. Tapi nak 17 Agustus. Jikanya lepas ni silah punya. Kagak istilahnya. Tiba tengah bendera. Patanya lah hoi bendera. Cuma Pining hoi. Jika sedang salat pada saat baca Al-Fatihah, pikiran sering kemana-mana. Bagaimana salat saya? Apakah sah? Itu sah. Kenapa sah? Itu tandanya niat kita sudah sah. Orang yang salatnya sah dipengaruhi oleh bisikan setan. Urang yang kan aulia kan ulama ada sembahyang gelah gedenya nyen tanda tegdi hanta anak pupuh izin kena aja. Jadi sebalik hiji beda fikir hanta sah. Lung tunggu kok kacau dalam sembahyang pakai nyen tanda don kata sembahyang kana coba. Ilung kok gelah belum sembahyang pula balik pun kan kena sembahyang. Mungkin tahaju. Mungkin tenang. Yang tanya, pah takbir. Jika ada orang berdoa di TV, kalau kita mengaminkannya di rumah, apakah ada manfaat bagi kita? Tidak ada manfaat. Karena itu suara TV, bukan suara orang. Buktinya, dengan taminnya mati lampu, kita nyoa. Dengan tamin, ada pada dekat mati lampu. Nyangkanya, nanti itu suara TV, bukan suara orang. Duduk kah apa je? Belum nanti je kah? Misalnya saya ada tanah sawah 15 ranting. 5 ranting ditanam padi oleh anak laki-laki saya. 5 ranting. Suruh tanam padi sama anak perempuan, yang sisanya saya tanam sendiri. Sesudah panen, anak laki-laki saya dapat padi 120 kg, yang perempuan dapat 30, yang saya sendiri dapat 115 kg. Yang saya tanyakan bagaimana cara untuk membayar zakatnya, karena anak saya itu belum berkeluarga, masih tanggungan saya. Karena mereka tidak punya kerja, maka saya
beri tanah. Jadi kalau kita berikan itu dalam artian hibah sementara, bukan dia sebagai pekerja, tapi memang kita berikan tanah, yang tanah itu urusan dia tidak ada hubungannya sama kita. Kita paling-paling ambil sewa misalnya. Yang wajib zakat kepada si anak, bukan kepada kita. Karena untuk sementara ini dia yang dinamakan dengan petani, kita bosnya. Tapi kalau dia kita suruh kerja di tanah kita, artinya bukan kita sewakan tanah untuk dia, yang mengeluarkan zakat kita, sementara dia makan upah. Mau kan? Jadi tergantung hiban yang cara adrona. Dan apa yang kita amalkan kalau kita bertugas di daerah yang banyak ilmu sihir? Nyahan lupa itu. Nyanyi Bandung syarat berkaitan sihir berkena bulai. Nah, semua kena bulai. Artinya mental kita itu harus kuat. Jiwa kita itu harus sering terhibur dengan zikir-zikir. Itu salah satu cara mengantisipasi sihir. Jangan ada waktu yang kosong. Menyuna waktu yang kosong, langsung masuk sihirnya. Yang tak kaya ilmu cara ilmu lain hanan doa. Coba ilmu urang hana galak bukera apa-apa itu mungkin yang cocok tanya Mbak Yang Mulia Buku Takrung atau Babasi atau Bukapa atau Babu lain yang burai-burai kita nyoba kan. Ilung lagi drone sih, mentengalak gerupang-gerupung, mana galak mingkai kata. Nyokatu halum katik doh tuntuk ke yang baru tanyang doanya doanya. Yang apa lagi jun tanyang apa kan? Kita jauh umrah, apa yang kita ikut awak, kita baca doanya sedikit aja, sedikit itu langsung. Nyanyo hana nampum loh. Jika seorang gadis ingin menikah, tapi ibu dan bapak saya sudah lama berpisah. Bapak saya jauh di kampung lain. Yang saya tahu bapak saya fasik. Saya ada abang, tetapi abang saya pernah melakukan dosa besar. Saya tidak tahu dia sudah mengucapkan tobat apa tidak. Yang saya tahu sekarang selahnya bagus dan sudah berlaku adil. Jadi kalau memang abangnya, kita tanya saja, apakah abang sudah bertobat? Atau nggak usah kita tanya, kita melihat dari penampilan abang sehari-hari. Bila ayah fasik, jadi wali nikahnya berpindah kepada abang langsung. Berpindah langsung. Apakah bapak mengetahuinya ataupun tidak mengetahui? Artinya tidak perlu restu daripada bapak. Lagi yang gimana? Jika ada anji yang tak kalau orangnya abang dia nak sembahyang nak puasa berarti hana fasik. Kagak tobat, langsung bagian dia nikah. Menanjara. Dari jam berapa dan sampai jam berapa waktu duha itu? Saya mengajar dan sebelum pergi mengajar saya salat dulu. Yang saya niatkan itu salat duha, saya salat sekitar jam 7. Itu termasuk salah satu waktu yang paling bagus. Jam 7, jam 8, jam 9 itu waktu paling bagus. Jam 10, jam 11 itu waktu pertengahan. Jam 11 sampai setengah 12 waktu yang tidak bagus. Tapi salatnya masih bisa. Apa saja yang menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah dari Allah? Pertama, cinta kepada ilmu. Yang kedua, cinta kepada ahli ilmu. Itu penyebab untuk mendapatkan hidayah. Nah, urang kubrak balik, tapi yang baik kapkaru urang lembut, yang karena hidayahnya. Mandron berjali aku baik yang kayak kajakah juga. Yang karap nah hidayah. Urang kok palau, tapi menyok ke tungku baik perkaru. Menyok kayak perkaru tungkunya kaling ke mayat long ile. Puling ke don yang apa pakai kopi. Kita urut halung kah urut handro kaju. Ilong urut halung, kah urut handra kaju. Tapi yang baik perkaru tungku lagi titik. Nyanyi kena ujian, kena hidayah. Jadi mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu.
ilmu. Saya dan adik saya mengalami salah paham. Anali yang paham yang telah terjadi sangat lama, namun saya mencoba selalu untuk memperbaikinya. Bahkan saat acara keluarga saya selalu mengundangnya, tapi adik saya selalu menghindar untuk memperbaiki hubungan keluarga kami. Karena saya sangat menyayangi adik saya, tolong tempuh solusinya dan nasihat agar adik saya mendengarnya. Nah ini nah ajak pun ya. Saya pun makan tu bro, dah rehat yang kena gini. Katanya mak tempuh cinta Jadi yang kagetnya, yang dipet punya nabang puakah. Yang kaget, dipet kaget. Yang tinggal adik mentang yang berarti sebab hati get megatnya hanya mesti salah. Menghilangkan sifat jahat mentang dipet dengki hasud bro hati ke saudara yang kaya kira megat, walaupun hana mesti pegah-pegah apa. Kok je kita nyo hana menanam sifat benci le yang kaya kira ke. Saya mau nanya, kalau pengantin pakai inai atau pakai inai jadi, inai yang udah jadi, beli di kedai, itu sah enggak Tengku kalau kita bawa ke dalam salat? Hukumnya gimana Tengku? Mohon Tengku jawab untuk calon pengantin yang belum tahu agar kami tahu hukum itu. Memang jamaah sunninya macam-macam lah. Yang mau pakai ngengkak nah, yang kena mau keluarga nah, macam model. Dari segala kalangan. Makanya Jino radio Masjid Raya ke pulang ke Sunni. Hingga Sunni menjalankan taganya. Nah, sebab menurut pengamat dalam Sunni nah bermacam kalangan, maka kepulang ke Sunni. Inai haram kepada laki-laki dan dibolehkan kepada kaum perempuan. Apakah kaum perempuan yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga? Menancit kepada kaum laki-laki haram, apakah yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga? Jadi artinya munyata pakai inaian bila wate tamat meri yang berarti hantu ya temayang kan takdir. Munya wate tamat ji hana meri nyan hana upu silahkan pakai. Kurinang bahkan kuragam dibolehkan bila untuk dijadikan sebagai obat, itu baru boleh. Itu artinya karena ada hajat. Yang menaruh melumpuh apa? Kiyubuh nyan Pak Jaro kaca. Pegang Abu Kutakrung yang melumpuh pegang. Jadi yang Abu Kutakrung mendupuh dan Abu Kutakrung. Tak dupuh kaca mendurung Pak Jaro. Pak Jaro pula bala. Kalian kata tersebar lom nak penjaga kubu Nabi. Gak pusan pulang, gak pusan pulih. Dajak kedih, panai nak rempok jaga orang. Polisi jaga kubu Nabi. Panai rempok temulihnya mah polisi. Mula-ula anak-anak pangkai li kami pangkai. Tengku jika bak mandi kita tidak cukup 2 kula dan kita ingin mandi wajib, apakah boleh dengan keran air yang panjangnya sepinggang? Rajit. Tapi kita caranya tunduk di bawah keran. Tak, tapi kui dah play iwati terap boleh, tak apa-apa. Mamet bedah dari bedah kalau wati baru mulai. Tengah tamano tangking dia bantu bagok hantar je kita yang udah kamu mang dalam. Tengku apakah kita sudah melaksanakan salat fardu dalam satu waktu 2 kali salat fardu jamaah apa boleh? Boleh. Disunatkan pertama kita sembahyang sendiri, kemudian setelah di dalam sembahyang sendiri tiba-tiba ada orang saleh di depan kita, beliau sedang memulai salat. Di dalam pertengahan salat kita ini boleh kita niatkan berjamaah dengan orang yang saleh itu. Atau kita sudah selesai salat, tiba-tiba masuk satu rombongan dan mereka berjamaah.
itu juga disunatkan kita untuk mengulangi salat secara berjamaah.